Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Artinya banyak orang yang berpuasa bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Para jamaah yang berbahagia, dapur sewarna yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih pada acara live streaming. Mudah-mudahan kita bersama pada acara ini dengan harapan kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari para jamaah dapur sawana yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Seandainya dihitung dan dijumlahkan serta dirupiahkan, tidak akan terjumlahkan, tidak akan terupiahkan, tidak akan terbayar kenikmatan Allah itu. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung. Terlalu banyak kenikmatan Allah itu. Makanya patut bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan syafaatul uzma yang insya Allah kita raih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa para jamaah tetap bersolawat setiap saat, setiap hari, setiap waktu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dari ayat yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini, ya. Menyampaikan ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Ayat ini memang diturunkan pada bulan Sya'ban, ya. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban dan ayat ini sebuah perintah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, salawat yang mana yang harus saya baca?" Kata Rasul, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, atau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
Berapa banyak harus saya baca ayat barusan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali. Mengapa 100 kali? Satu untuk memenuhi, 70 kali untuk memenuhi kebutuhan hajat kita di akhirat. Kemudian 30 untuk memenuhi kebutuhan hajat di dunia. Makanya baca sholawat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Para jemaah yang berbahagia, dapur sawarna yang sama-sama dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap pada acara live streaming. Mudah-mudahan kita ada dalam sehat walafiat. Para jemaah yang berbahagia, tema hari ini merugi atau rugilah bagi orang-orang atau rugilah bagi orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan. Artinya ada orang yang rugi pada bulan Ramadan ini, ya. Jadi ada 5 kriteria orang-orang yang rugi pada bulan Ramadan, ya. Pada jamaah yang berbahagia, dapur sawarna yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih pada acara live streaming. Yang pertama, orang yang menganggap biasa. Orang yang menganggap biasa pada bulan Ramadan. Tidak ada perubahan. Ya. Baik amalnya, baik tingkah lakunya, bagi niatnya. Padahal Ramadan ini merupakan sebuah ghanimah. Ya, sebuah ghanimah yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam untuk meraih ghanimah tersebut. Jadi orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merasa biasa. Tidak ada peningkatan ibadah, tidak ada peningkatan kemudian ibadah kepada Allah, ya. Tidak ada peningkatan ibadah. Jadi biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan, ya. Menghadapi Ramadan ini tidak ada perubahan. Amalnya standar saja. Tidak ada peningkatan baca Quran, tidak ada peningkatan jumlah sholat, ya, sholat sunat maksudnya. Kemudian tidak ada peningkatan sedekah, tidak ada peningkatan zakat infak, ya. Kemudian tidak ada peningkatan infak sedekah. Jadi biasa-biasa aja. Nah, orang yang merugi itu yang pertama. Jadi orang yang merugi adalah orang-orang yang biasa menghadapi bulan Ramadan. Tidak ada perubahan apapun yang signifikan. Ya, hanya biasa saja menghadapi bulan Ramadan. Nah, ini manusia-manusia yang rugi, ya. Harusnya begitu datang bulan Ramadan, maka peningkatan amal soleh ditingkatkan. Kemudian meningkatkan jumlah sholat sunat, ya. Yang tadinya sholat duha 2 rakaat ditingkatkan menjadi 8 rakaat, gitu. Yang tadinya sholat tahajud 2 rakaat ditingkatkan menjadi 8 rakaat, ya. Yang tadinya tidak pernah sholat hajat. Yang tadinya tidak sholat istikharah, ya. Yang tadinya ngaji Qur'annya sehari 1 makro, sekarang 10 makro. Nah, itu ada peningkatan amal ibadah, ya. Karena menganggap bahwa Ramadan ini adalah ghanimah, ya. Ghanimah yang besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis kursi mengatakan, aku yang akan memberikan pahala ganjaran pada bulan Ramadan.
Nah, ini yang pertama, ya. Jadi orang yang merugi adalah orang-orang yang biasa menghadapi bulan Ramadan. Harusnya luar biasa menghadapi bulan Ramadan, ada peningkatan amal, ya. Peningkatan kesolehan gitu. Ada peningkatan amal yang baik. Jadi tidak standar lagi. Kalau dalam hal good, very good atau excellent. Nah, gitu. Jadi peningkatannya bukan good saja. Tadi very good, ya. Atau mungkin excellent. Ya, itu para jamaah yang berbahagia dalam menghadapi bulan Ramadan ini harusnya bukan hanya good saja, bukan hanya very good saja, tapi excellent, luar biasa menghadapi bulan Ramadan ini. Para jamaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, orang yang merugi pada bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang tiba-tiba, ya, yang tiba-tiba pada bulan Ramadan ini alim, ya, alim pada bulan Ramadan saja, tapi ya pada bulan Ramadan saja. Para jamaah yang berbahagia, dapur sawarna yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, masih live streaming ini acaranya. Nah, yang kedua, pada bulan Ramadannya alim, pakai jilbab selama bulan Ramadan, ke masjid selama bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian puasa pada bulan Ramadan, ya, alim gitu. Kemudian lagi tarawih pada bulan Ramadan. Harusnya kan ada, begitu di luar Ramadan ada perubahan perilaku. Harusnya, ya. Tergantikan kalau bulan Ramadan 8, maka di luar Ramadan pun 8. Nah, itu, ya. Jadi ini hanya bulan Ramadan saja alimnya. Begitu di luar Ramadan tidak alim lagi. Ya. Nah, tidak alim lagi. Pakai jilbab bulan Ramadan. Begitu 11 bulan tidak pakai jilbab. Ya. Kemudian pada bulan Ramadan maji Quran, ya, 1 hari 1 juz. Di luar Ramadan 11 bulan tidak baca Quran lagi. Nah, ya. Kemudian berjamaah sholat pada bulan Ramadan, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Subuh berjamaah. Di luar Ramadan 11 bulan tidak ada lagi, ya. Kemudian infak sedekahnya luar biasa pada bulan Ramadan. Begitu 11 bulannya tidak pernah sedekah lagi, tidak pernah infak lagi, tidak pernah zakat lagi, gitu ya. Nah, itu yang merugi. Jadi orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang kedua, para jamaah, ya. Yang kedua adalah alim, ya. Alim hanya pada bulan Ramadan saja, tidak pernah ada perubahan. Begitu di luar Ramadan 11 bulan tingkah lakunya, perilakunya tidak ada perubahan. Nah, ini manusia-manusia yang rugi pada bulan Ramadan. Jadi hendaklah alim ini bukan hanya pada bulan Ramadan, ya, tapi bulan-bulan selain bulan Ramadan hendaklah beramal soleh lebih baik, ya. Jadi kebiasaan bulan Ramadan itu dibiasakan kembali pada di luar Ramadan, ya. Puasanya jadi Senin Kemis gitu, atau puasanya puasa Daud gitu. Kemudian ngaji Al-Qur'annya tetap tidak berubah atau berubah lebih baik gitu, ya. Kemudian zakat infaknya berubah lebih baik. Nah, itu manusia-manusia atau orang-orang yang akan merugi adalah orang-orang yang alim pada bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak ada perubahan. Nah, itu para jamaah yang berbahagia, dapur sawarna yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang berbahagia,
orang kemudian yang berpuasanya hanya lapar dan haus saja. Disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atas. Nah, ini ya. Ini. Jadi banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dengan lapar atau lapar dengan haus. Tidak punya, nonsen, tidak punya pahala. Makanya Syekh Al-Ghazali menyampaikan 3 hal. Yang pertama ada saumul am atau saumul awam, ya. Ada yang mengatakan saumul am atau saumul awam. Yang kedua ada saumul khos. Nah, yang ketiga ada saumul khos wal khos atau khususil khusus boleh, ya. Jadi ada yang Imam Al-Ghazali mengatakan saumul am atau saumul awam, kemudian saumul khusus, yang ketiga saumul khususul khusus. Nah, kemudian para jamaah yang berbahagia, dapur sawarna yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih pada acara Mutiara Ramadan live streaming. Nah, yang pertama, apa itu saumul am? Apa itu saumul awam? Saumul am, saumul awam adalah orang yang berpuasa yang hanya meninggalkan lapar dan haus, ya, tidak meninggalkan hal-hal yang lain, atau juga yang meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi orang puasa awam atau puasa am adalah orang-orang yang hanya meninggalkan lapar dan haus, kemudian juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu puasa awam atau puasa am, sebagaimana disinyalir oleh Imam Al-Ghazali. Seperti kita lah, ya. Seperti kita hanya lapar, hanya haus, ya, tidak meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Nah, jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak nanti pada saumul khos atau saumul khos, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang awam atau golongan puasanya awam adalah orang-orang yang puasanya, ya, yang puasanya hanya meninggalkan lapar dan haus, kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu puasa am atau puasa awam. Kemudian yang kedua, para jamaah yang berbahagia, perjamaah dapur sawarna yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah saumul khos, ya. Saumul khusus. Saumul khusus. Ya, lanjut. Para jamaah yang berbahagia, itu yang kedua, ya. Yang kedua itu adalah puasa khos, ya, puasa khusus. Jadi dia meninggalkan yang membuat lapar, meninggalkan makan, meninggalkan minuman, kemudian meninggalkan hal yang membatalkan puasa sekaligus. Nah, ya, sekaligus meninggalkan maksiat kepada Allah, baik itu maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, ya, maksiat tangan dan maksiat kaki. Contohnya maksiat mata, melihat kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Kemudian maksiat telinga, mendengarkan kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian maksiat mulut, hoak, fitnah, gibah, ya. Itu maksiat mata atau maksiat mulut, ya. Pernah
ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang ibu, ya, dua orang ibu minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membatalkan puasa, ya, untuk membatalkan puasa, ya, untuk membatalkan puasa karena haus, karena terlalu haus kata Rasul. Jadi minta dispensasi untuk membatalkan puasa karena haus. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh datang. Dua perempuan itu suruh datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membawa apa? Membawa tampan. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan, coba keluarkan isi apanya? Isi perutnya. Nah, dia keluarkan. Ternyata banyak daging-daging bangkai yang keluar dari mulutnya. Yang satu lagi sama, banyak mengeluarkan daging-daging bangkai yang keluar mulutnya. Nah, itu terjadi karena ghibah. Nah, jadi ghibah atau hoax atau mencela orang itu akan membuat manusia seolah-olah makan daging manusia. Nah, kemudian yang ketiga, para jamaah yang berbahagia, saumul khos atau saumul umum atau saumul khusus wal khusus, ya, puasa Ramadan yang khususnya memang lebih khusus. Apa? Yang pertama, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Mari kita baca dulu. Ini ada masuk, ya, ada masuk dari Dewiyanti, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya, berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung saat berwudu apakah membatalkan puasa Pak Ustadz? Ya, nah, berkumur atau bahkan dalam fikih sunnah, ya, fikih sunnah karangan Said Sabiq, gitu. Fikih sunnah karangan Said Sabiq itu membolehkan berkumur, membolehkan menyikat gigi bahkan, ya. Dalam Said Sabiq, kitabnya fikih sunnah karangan Said Sabiq itu membolehkan berkumur, membolehkan menyikat gigi setelah duhur pun nggak apa-apa. Itu dalam Said Sabiq, ya, dalam fikih sunnah. Setelah duhur, setelah asar diperbolehkan untuk menyikat gigi pakai odol, ya. Nah, mengapa? Karena dikhawatirkan akan membuat orang yang selingkungannya kemudian merasa tidak enak, ya. Makanya Said Sabiq atau dalam fikih sunnah mengatakan diperbolehkan untuk menyikat gigi pakai odol bagi mereka yang berpuasa. Bahkan hukumnya sunat, ya. Said Sabiq mengatakan bahkan hukumnya sunat menyikat gigi pakai odol setelah duhur setelah asar bagi mereka yang berpuasa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ini dari Ahmad Akbil Maulana, tadi dari Deviyanti. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah mimpi basah di siang hari di bulan Ramadan membatalkan puasa? Tidak, ya, tidak membatalkan puasa kecuali kalau onani, ya. Kalau onani sengaja onani itu membatalkan puasa. Kalau hanya mimpi basah itu tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian dari Sandi MF, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, makruhkah menggosok gigi bagi yang berpuasa? Tidak, ya. Jadi bagi mereka dalam fikih sunnah, dalam Said Sabiq mengatakan bahkan menyikat gigi pakai odol, ya, setelah duhur setelah asar, pendapat Said Sabiq dalam fikih sunnah bahkan disunatkan untuk menyikat gigi pakai odol, ya. Nah, itu para jamaah yang berbahagia, mari kita lanjut pada acara selanjutnya, ya.
Nah, kemudian yang ketiga saumul khos atau saumul khusus. Orang yang berpuasa khusus dari khusus. Apa? Yang pertama, dia menjauhkan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, atau hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian juga dia menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa? Ya, maksiat mata, maksiat telinga, ya, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat kaki. Mereka merasa batal kalau telinganya melakukan maksiat. Mereka merasa batal kalau kemudian matanya melihat maksiat. Mereka merasa batal kalau mulutnya maksiat. Nah, mereka merasa batal kalau tangannya melakukan maksiat. Mereka merasa batal kalau kakinya melakukan maksiat. Nah, itu orang-orang yang saumul khusus, ya. Nah, kemudian yang penting bagi mereka yang puasa khusus, dia juga dalam hatinya kalau saja tersirat dunia ini. Nah, gitu. Kalau tersirat dunia ini, maka batallah puasa. Jadi dalam hatinya ma'rifatullah bi muraqabil qalbi itu dalam hatinya hanya akhirat saja. Hanya berpikir akhirat saja. Tersirat saja dalam hatinya dunia, maka mereka meyakini batal puasanya. Itu saumul khusus, ya. Nah, itu nanti kita kebanyakan rubba shaimin laisa lahu siyamun, ya. Laisa lahu siyamun illal ju' wal atos, ya. Banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan hanya merasakan haus dan lapar, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini ya yang disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diharapkan coba tingkatkan puasanya, ya. Jangan bergibah, jangan memfitnah, jangan membuat keaiban untuk orang lain, ya. Mari kita buka lagi ini dari Fiqh Syahrobi, ya. Fiqh Syahrobi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, ketika sahur kesiangan, apa besoknya boleh lanjut puasa? Apa tidak boleh? Terima kasih Pak Ustadz, ya. Ini sahurnya kesiangan, ya. Sahurnya kesiangan, apakah berlanjut atau tidak? Nah, pertama ada Al-Quran as-shaim, puasa dalam Al-Quran mengatakan saumun khairul lakum, puasa itu lebih baik dari batal, ya. Nah, jadi batal. Jadi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa puasa itu lebih baik daripada tidak. Nah, kemudian boleh nggak? Kemudian tidak sahur? Boleh, silahkan. Kalau memang kesiangan lanjut puasanya boleh, ya. Harusnya ya lanjut, ya. Itu resiko, ya. Harusnya lanjut. Begitu orang tidak puasa, begitu orang tidak sahur, lanjut puasa bulan Ramadannya, ya. Kemudian lapar siangnya, ya apa daya, ya. Kalau memang merasa sakit, nah diperbolehkan buka puasa, ya. Kemudian tidak sahur, kemudian ternyata sakit, tidak sahur, itu diperbolehkan untuk berbuka puasa karena sakitnya, ya. Bukan karena sahurnya, bukan karena tidak sahurnya, karena sakitnya akhirnya diperbolehkan berbuka puasa. Tapi wa antasumu khairul lakum, lebih baik puasa daripada tidak sama sekali. Kemudian lanjut ada dari RT 21, ya, channel. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya orang puasa tapi tidak sholat 5 waktu? Nah, ini berbahaya, ya, berbahaya ini. Jadi hukumnya meninggalkan sholat itu hukumnya sangat besar dosanya, ya.
tarkur rajul ma'al kufri as-shalah. Perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin salatnya. Orang meninggalkan puasa masih disebut muslim. Orang meninggalkan zakat haji walaupun sudah mampu masih muslim. Orang meninggalkan zakat infak sedekah padahal sudah nisab, sudah haul masih muslim. Tapi orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Nah ya, jadi bagaimana hukumnya orang yang puasa kemudian tidak sholat? Itu hukumnya mubadzir, ya, tidak ada manfaatnya puasanya apabila orang itu meninggalkan sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Itu saja para jamaah yang berbahagia. Nah, kemudian yang keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Nah, ini yang keempat nih, ya. Jadi luangkan waktu, manfaatkan bulan Ramadan ini sebesar-besarnya, ya. Luangkan waktu, manfaatkan bulan Ramadan sebesar-besarnya. Sholatnya lebih baik, lebih banyak sholat sunatnya, ya. Kemudian sedekah infaknya lebih banyak, ya, lebih banyak, lebih baik, gitu. Kemudian lagi infak sedekahnya, kemudian istighfarnya, baca Qur'annya, ya, itu lebih baik. Nah, ya, lebih baik. Jadi orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan atau orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan selaku menjadi kebaikan, ya. Kemudian lagi ada masukan lagi, ada Ihsan Bazari, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa benar kalau puasa di bulan Ramadan tidak niat itu puasanya tidak sah? Terima kasih, ya. Nah, untuk mengantisipasi niat, sebenarnya niat itu dalam hati, ya. Wa talaffudu'an niat, mengucapkan niat itu sunat. Yang penting ada niat dalam hati, atau sahur itu juga disebut niat, ya. Orang sahur itu berarti niat puasa. Nah, wa talaffudu'an niat, mengucapkan niat itu hukumnya sunat, ya. Sahur itu merupakan niat, ya. Orang yang sahur itu orang yang akan berpuasa. Berarti seandainya tidak niat tidak masalah, ya. Mengapa? Karena sahur itu merupakan salah satu dari niat puasa. Nah, ya. Wa talaffudu'an niat, mengucapkan niat itu sunat, ya. Nawaitu saumagodin an adai pada sahri Ramadana hadi sanati lillahi ta'ala, itu hukumnya sunat, ya. Nah, kemudian tidak mengucapkan dengan lisan itu tidak jadi masalah karena mengucapkan niat itu hukumnya sunat. Nah, orang yang sahur berarti sudah niat untuk berpuasa walaupun tidak mengucapkan niat, ya. Itu saja para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang merugi meninggalkan puasa, orang-orang yang tetap melakukan maksiat. Nah, orang-orang yang tetap melakukan maksiat pada bulan Ramadan. Nah, itu manusia-manusia yang rugi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang rugi yang kelima adalah orang-orang yang tetap maksiat pada bulan Ramadan. Ya, mari kita sama-sama, mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita tutup acara ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.